Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hidup seperti sekarang ini. Selawat berserta salam kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak, Ibu Rektor dan Wakil Rektor, yang terhormat Bapak, Ibu dosen, yang terhormat Bapak, Ibu karyawan dan karyawati. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, Bapak Muhammad Natsir adalah tokoh yang mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan dirinya. Moto dari Bapak Muhammad Natsir adalah, yang dikatakan kepuasan itu adalah kemampuan kita dalam memberikan kepuasan kepada orang lain, dan membahagiakan itu adalah kemampuan kita dalam membahagiakan orang lain. Muhammad Rum pernah berkata, kecermatan dan kejujuran Muhammad Natsir dibangun kerana kebiasaannya mempelajari Al-Quran dengan teliti. Bahasanya dihargai dan dipuji orang. Muhammad Hatta berkata, ada suatu ketika Soekarno tidak mau menandatangani penjelasan resmi yang tidak disusun oleh Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lebih menitik beratkan uraiannya tentang dakwah bil hikmah dengan mengutip pendapat Muhammad Abduh. Muhammad Natsir berkata bahawa hikmah itu adalah memahamkan rahasia dan faedah tiap-tiap sesuatu. Hikmah adalah pengetahuan yang tinggi untuk menggerakkan kemauan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269, "Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran wa ma yuzakkaru illa ulul albab." Siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal sehat. Hikmah bisa disebut juga dengan wisdom atau kebijaksanaan atau filsafah. Setiap kita adalah da'i atau penyampai informasi atau berita benar sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan kita. Apapun aktivitas kita, maka kita sedang berdakwah, baik di dunia politik, pendidikan, perdagangan, bertani, beternak, dan aktif di kantor. Muhammad Natsir selalu memulai uraian tentang dakwah beliau dengan mengutip Quran surat Ali Imran ayat 174. Hendaknya kita masuk segolongan umat mengajak atau berdakwah kepada al-khair, kebaikan yang universal, menyuruh dengan ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dalam ayat ini ada kata kepada, dengan, dan dari. Kepada al-khair berarti mengajak secara hikmah dan keteladanan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya tidak ada paksaan. Dengan ma'ruf berarti cara yang biasa dilakukan agar sasaran dakwah sadar untuk berbuat. Dari mungkar berarti tidak ada unsur dakwah itu menghalalkan segala cara, oportunis dan hipokrit. Lihat yang mungkar, ubah dengan kekuasaan. Jika tidak mampu, dengan memberi nasihat. Jika tidak mampu juga, baru dengan berpaling atau tidak ikut berbuat mungkar. Kendati yang ketiga ini pertanda lemahnya iman yang berdakwah. Selain dari berdakwah melalui hikmah atau bijak, Muhammad Natsir juga mengedepankan satu lagi istilah, yakni dakwah bil hal. Istilah ini adalah istilah yang beliau cetuskan sendiri sebagai pandangan istilah dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah berdakwah dengan kata-kata seperti berpidato, ceramah, orasi, dan sebagainya. Ada kalanya tidak ada diskusi dan ada kalanya ada. Dakwah bil hal adalah dakwah dengan perilaku atau tindakan aksi yang nyata. Muhammad Natsir berpolitik melalui jalur dakwah. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri masa-masa Presiden Soekarno
berpolemik dengan Soekarno tentang asas negara. Natsir ingin negara Islam, sementara Soekarno ingin negara sekuler. Tetapi keduanya tidak berhasil. Diutus pada masa Soekarno ke Aceh memberantas pasukan Daud Biore, tapi malah merangkul dengan Daud Baro. Muhammad Nasir berkata, "Anda Muslim, saya juga Muslim. Jika ada di antara kita yang mati dalam pertempuran, tidak ada yang mati syahid." Dan juga pernah menjadi mediator mempertemukan Soekarno dengan Perdana Menteri Jepang, bagaimana Jepang bisa berinvestasi di Indonesia. Setelah itu, investor Jepang berdatangan ke Indonesia menanamkan modalnya. Kemudian investor datang menawarkan hadiah apa yang diinginkan oleh Muhammad Nasir, dan beliau berkata, "Kalian mau mengasih hadiah, kasih saja ke rakyat kami. Saya tidak berhak menerimanya." Saat pulang ceramah seharian dan para dai terpencil yang kebetulan sedang ada di Masjid Al-Furqan, kantor pusat Dewan Dakwah, langsung beliau keluarkan amplop yang berisi uang sebagai penceramah tadi dari kantong celana dan bajunya, dan langsung dibagi-bagi kepada mereka tanpa dilihat berapa isi amplop tersebut. Saat mendirikan lembaga kesihatan, awalnya bernama Balai Kesihatan Ibnu Sina di Bukit Tinggi 1969, semangat dakwah Bilhal, beliau bilang, kalau mau terang jangan matikan lampu orang, tapi nyalakan lampu sendiri. Saat itu rumah sakit Immanuel yang sudah ada sejak masa kolonial dan dikelola oleh Belanda dengan latar belakang rumah sakit Kristen. Lalu beliau bersama BKUI, Badan Kontak Umat Islam, dirikan Balai Kesihatan dengan nama Ibnu Sina. Demikian juga Balai Kesihatan Panti yang dikelilingi oleh non-Muslim. Dengan warga negara non-Muslim, beliau tetap menjaga kerukunan. Muhammad Nasir menghindarkan diri dari memperkatakan perbuatan, tapi memperbuat apa yang dikatakan. Pada saat Muhammad Nasir memimpin pemerintahan, Perdana Menteri UU Pendidikan belum ada. Beliau meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Bahdar Johan, Menteri Agama K. Haji Wahid Hashim merumuskan bagaimana pendidikan agama diajarkan di sekolah umum. Kedua menteri ini melahirkan peraturan bersama tahun 1951 yang berisikan perlunya pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah umum. Sampai saat sekarang, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di semua sekolah umum dan perguruan tinggi. Sekian dari saya.